Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Profesor Wiwi Setiani MAG. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita kelompok itu bisa menyelesaikan makalah dengan tema pengalaman keagamaan William James. Selanjutnya, sholawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti ini, yaitu Adinul Islam. Baik, saya selaku moderator akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Isa Mahendra Ena dengan NIM 0701 103. Lalu ada Ika Lutfiana Sabila 0101 022 104. Lalu sebagai moderator langsung memberikan Ika Lutfiana sebagai pemateri dan menjelaskan pengalaman keagamaan William James. Monggo untuk Ika Lutfiana Sabila. Baik, saya akan lanjutkan. Next, Mas Iza. Pendahuluan. William James tahun 1842 sampai 1910 merupakan tokoh yang paling bertanggung jawab yang membuat praktisme menjadi terkenal di seluruh dunia. Lebih dari itu, ia adalah orang pertama yang memberikan kontribusi ke dalam gelombang dahsyat pemikiran filsafat di dunia barat karena terbitnya buku James Pragmatisme 1907 dan The Meaning of Truth 1909. Gerakan praktisme meluncur seolah-olah akan menguasai filsafat abad ke-20. Praktisme lebih banyak disingkatkan pada James daripada Roberts pada tahun 1839 sampai 1914. Meskipun James berhutang banyak pada Peirce, memang berbeda dengan Peirce. Dia telah mengubah untuk memanusiakan konsep praktisme yang orisinal yang diambilnya dari Peirce, sehingga melalui tangan James, pragmatisme menjadi benar-benar hidup dalam kepentingan praktisme kehidupan manusia. Secara epistemologis, James telah mengembangkan praktisme Peirce dan sekedar metode menjadi teori tentang kebenaran, agama, dan seluruh filsafat pada umumnya. Karena alasan itulah, di antara dua tokoh yang ditawarkan William James dan untuk topik pragmatisme pasca kajian terhadap Peirce lebih mengedepankan meminati James daripada Dewey. Pada tahun 1859 sampai 1902, sedangkan Dewey sendiri dapat dikatakan merupakan perpanjangan tangan James yang membentuk aplikasi dalam perancangan pendidikan. Pendidikan inilah yang mereka sekarang, sehingga dapat dinyatakan bahwa orang yang paling bertanggung jawab terhadap generasi dan kehidupan moral dan orang Amerika sekarang adalah William James dan John Dewey. Alasan kedua adalah di antara keempat tokoh terkemuka pragmatisme,
Sebagaimana seleksi Hutchins, hanya James yang lulus eksaminasi. 4. Hutchins mempresentasikan karya-karya agung 70 dunia barat, mulai dari Aeschylus sehingga tahun 1896 sampai 1930. Alasan ketiga adalah bahwa di antara keempat tokoh tersebut, sebagaimana teologi Diamond, hanya James yang memberi perhatian terhadap pemikiran agama dalam filsafatnya. Ini penting dicatat kaitannya dengan spesifikasi studi pemikiran. Selanjutnya, secara metodologis di antara tiga pisau tembak filsafat, empirisme, rasionalisme, dan intuisisme yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan penting. James mencoba menjawab dengan rasionalisme dan ingin menggabungkannya dengan empirisisme. Justru masalah yang menarik untuk dilacak secara cermat adalah apakah dia berhasil atau penggabungan tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, biografi tokoh. William James lahir pada tahun 1942 sampai 1910. Adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat, perintis aliran pragmatisme. Selain itu, James merupakan psikolog dari filsuf yang menjadi salah satu perintis psikologi pendidikan. Ia kedokteran di Universitas Harvard dan belajar psikologi di Prancis. Selalu menamatkan pendidikan. Ia belajar di Universitas Harvard hingga tahun 1900. Disiplin ilmiah lain fisiologi, psikologi, dan filsafat. Mengajar dengan menggunakan metode deduksi. William James berkontribusi besar terhadap proses mengembangkan ilmu pikiran atau dikenal sebagai studi tentang keadaan kesadaran manusia. Dengan teorinya dan karya-karya psikologi utamanya pada 1890-an. Lalu saya kembalikan kepada Iqbal Diana. Next, Mas Iza. Teori. Sebagai orang diberi gelar The Father of American Psychology atau Bapak Psikologi Amerika, William James pastinya memberi banyak kontribusi penting di psikologi. Membentuk para psikolog melihat dunia dengan berbagai sudut pandang. James mendefinisikan psikologi sebagai kehidupan mental dan jiwa kita, karena ia berpikir bahwa kesadaran adalah apa yang membuat kita hidup. James berusaha untuk menemukan kegunaan dari kesadaran manusia dan bagaimana hal itu sangat berfungsi untuk bertahan hidup. Buku pertama karya William James, Principles of Psychology, memiliki dampak yang sangat berpengaruh di bidang psikologi. Buku berisi total 1.200 halaman tersebut diterbitkan dalam 2 volume terpisah dan membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk menyelesaikannya. 2 tahun setelah publikasi buku Principles of Psychology, versi singkat dari buku tersebut dirilis. Buku singkatnya berjudul Psikologi, The Briefer Course. Dalam buku-buku ini, William James mengembangkan
teori kebenaran yang menyatakan bahwa kebenaran bisa dikatakan valid jika suatu pernyataan sejalan dengan banyak teori atau hal-hal apa dianggap dapat diverifikasi. Next. Mas Iza selanjutnya. Selain teori dalam psikologi, William James juga seorang filsuf yang banyak dibaca dan teori-teorinya tentang pragmatisme telah berkontribusi besar pada bidang psikologi dan filsafat. Menurut pragmatisme James, nilai sebuah ide ada di kegunaannya. Beberapa kontribusi James lainnya terhadap filsafat adalah teori epistemologi. Teori ini menyatakan bahwa sebuah keyakinan dikatakan benar jika berguna. Kebenaran sebuah keyakinan verifikasi berdasarkan kontribusinya terhadap dunia nyata. James berpendapat bahwa teori ini dapat digunakan untuk menyelidiki kebenaran suatu keyakinan seperti agama dengan menilai apakah keyakinan ini bekerja dengan baik untuk semua orang di dunia. Walau begitu, sebagai seorang psikolog dan ahli teori, James terbilang jarang mengandalkan eksperimen empiris untuk memvalidasi atau menginspirasi pandangannya. Sebaliknya, ia memanfaatkan semua bacaan dalam psikologi, filosofis, dan fisiologis. James menghabiskan waktu di Eropa pada tahun 1882 sampai 1883, di mana mengunjungi universitas, menghadiri sesi laboratorium dan kuliah, berbicara dengan psikolog terkemuka yang tak terhitung jumlahnya, dan mengumpulkan laporan dan studi klinis tentang normal. James lebih mengandalkan pengamatan, kecerdasan orang-orang di sekitarnya, dan cendekiawan. Dan karenanya ia bisa mengembangkan banyak pemikiran dari teori yang kuat. Sebagai seorang psikolog terkenal, James juga adalah penulis banyak buku akademis. Berikut buku-buku karya William James. Saya kembalikan ke Mas Iza. Analisis. James menganggap keagamaan sebagai suatu fenomena yang tidak dapat diabaikan. Ia mengkaji pengalaman keagamaan melalui penolakan terhadap pemikiran materialisme medis yang tidak menerima keberadaan pengalaman keagamaan sebagai suatu hal yang bersifat objektif dan unik. James berpendapat bahwa kesadaran mistik yang bersifat personal dan unik menjadi dasar bagi pengalaman keagamaan. Pemahaman keagamaan ini dapat menggunakan filsafat melalui pembentukan asas-asas umum. Ia menjadikan personal keagamaan sebagai bagian dari kajian psikologi. James meyakini bahwa agama berperan penting bagi kesehatan jiwa manusia dan dapat digunakan untuk terapi penyakit kejiwaan. Ia berpendapat bahwa manusia dapat menanggung beban kehidupannya karena adanya keimanan kepada Tuhan. Agama juga dapat mengurangi keresahan manusia terhadap personal. James menganggap agama sebagai suatu kekuatan yang luar biasa. Untuk kesimpulan, saya alihkan ke Ika Lutfiana. Kesimpulan, walaupun terdapat perbedaan pandangan tentang munculnya pengalaman religius, pengalaman keagamaan, namun para ahli psikologi dan sufi berpendapat bahwa pengalaman religius bukan sejenis pengalaman pengetahuan dan rasionalitas, namun perasaan ketergantungan secara mutlak dan perasaan mendalam terhadap Sang Pencipta, atau merasa
merupakan kekuatan yang berbeda dari alam. Pengalaman ini sering diekspresikan dalam ungkapan-ungkapan simbolik. Tema-tema pengalaman religius yang sering ditemukan pada berbagai tradisi keagamaan ini secara psikologi melahirkan kesehatan spiritual bagi pelaku karena dibiasakan untuk berkonsentrasi terhadap satu objek dan berpikir positif terhadap kehadiran objek yang sakral. Usaha ini akan sering ditemukan dalam meditasi transendental. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, inilah presentasi dari kami kelompok 2 pengalaman keagamaan William James. Jadi besarnya beliau sebagai tokoh bapak psikologi dunia yang berpengaruh besar terhadap ilmu kejiwaan tentang psikologi. Saya tutup bila ada kekurangan satu dua kata mohon bisa dimaafkan. Bila ada saran dan kritik bisa komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.